Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana pendidikan Islam berkembang di Mandailing Natal mulai dari masa lalu hingga sekarang. Kita juga akan mengenal tokoh-tokoh, tempat belajar, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten paling ujung Sumatera Utara yang kaya akan budaya, warisan, dan spiritualitas. Tahukah Anda bahwa di tanah Mandailing ini pendidikan Islam telah tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu yang dipelopori oleh para ulama lokal? Mau tahu sejarahnya? Mari kita telusuri. Pendidikan Islam di Mandailing Natal tidak bisa dipisahkan dari peran penting para ulama lokal. Sejak abad ke-19, para haji dan ulama yang kembali dari Mekah mulai menyebarkan ilmu agama lewat surau dan madrasah tradisional. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang berperan besar dalam mengembangkan pemikiran Islam di kawasan ini. Ketika penjajahan Belanda mulai masuk, para ulama dan tokoh Islam tidak tinggal diam. Mereka berjuang mempertahankan identitas Islam melalui pendidikan, dakwah, dan kadang-kadang perlawanan terbuka. Surau dan madrasah menjadi tempat menyemai semangat perjuangan. Islam menjadi kekuatan moral dalam menentang penindasan kolonial, sekaligus menjaga nilai-nilai adat Mandailing agar tidak bergeser oleh budaya asing. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Mandailing dan Natal termasuk bagian dari Afdeling Mandailing and Ankola dalam struktur pemerintahan kolonial di Kerajaan Tapanuli. Sejak awal abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaan ke daerah pedalaman Sumatera Barat hingga Mandailing. Walaupun dominasi Belanda semakin kuat, masyarakat Mandailing memiliki ketahanan budaya dan spiritual yang kuat, terutama dalam aspek agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pendidikan Islam di Mandailing Natal tumbuh dari surau-surau sederhana. Di sana anak-anak duduk bersila di atas tikar pandan, belajar mengenal huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, dan memahami dasar-dasar agama. Pengajaran berlangsung dengan penuh kesabaran dan ketulusan, diwariskan dari guru ke murid secara turun-temurun. Seiring waktu, pendidikan Islam mengalami transformasi. Madrasah mulai dibangun, pesantren berkembang, dan akses terhadap ilmu semakin terbuka. Buku-buku tak lagi terbatas pada lembaran usang, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih beragam dan mudah dijangkau. Teknologi juga ikut mempercepat penyebaran ilmu, namun semangat dasarnya tetap sama, mencari ridho Allah melalui ilmu. Selamat siang. Duduk yang rapi, kaki dilipat, tidak kiri, tidak kanan. Masa-masa pengenalan sekolah atau madrasah ini atau ta'aruf, Anda harus kenali semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kalau lebih dekatnya nanti boleh ditanya. Meski mengalami kemajuan, pendidikan Islam di Mandailing Natal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya akses ke teknologi informasi, dan kurangnya pemerataan mutu antar lembaga pendidikan di kota dan pedesaan.
Namun, dengan semangat religius yang kuat, kearifan lokal, dan sinergi antar pemerintah, ulama, dan masyarakat, Mandailing Natal memiliki potensi besar untuk terus menjadi pusat pendidikan Islam yang maju, mandiri, dan berakar kuat pada tradisi. Sejarah telah mencatat jejak para ulama sebagai peletak pondasi pendidikan Islam di Mandailing Natal. Mereka bukan hanya penyebar ilmu, tetapi juga pembentuk peradaban. Kini, warisan itu mengalami transformasi. Madrasah kecil yang dulu berlantai tanah kini menjelma menjadi lembaga pendidikan modern. Dengan perpaduan kurikulum agama dan ilmu pengetahuan umum, para santri tak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mengakses teknologi digital, membentuk generasi baru yang cerdas, religius, dan siap menjawab tantangan zaman. Ulama Mandailing telah menjadi pelopor pendidikan Islam di wilayah Mandailing sejak masa awal. Mereka mendirikan surau dan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama serta mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat. Banyak dari mereka menuntut ilmu hingga ke Mekah dan membawa pulang semangat dakwah dan pendidikan. Peran mereka tidak hanya membentuk pemahaman keagamaan, tetapi juga membangun karakter dan kepemimpinan dalam masyarakat Mandailing Natal. Di era modern ini, menjaga ilmu keislaman yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu dapat dilakukan melalui penguatan budaya literasi, khususnya dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat ilmu. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi warisan pemikiran para ulama Mandailing masa lalu. Dengan membaca dan mengkaji buku-buku keislaman yang tersimpan di perpustakaan, generasi muda dapat memahami ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual. Di tengah tantangan zaman dan arus informasi digital yang cepat, perpustakaan menjadi tempat yang tenang dan terarah untuk menggali kembali nilai-nilai keislaman yang mendalam. Oleh karena itu, membangun dan merawat perpustakaan Islam yang terbuka dan aktif merupakan langkah strategis untuk melestarikan ilmu para ulama serta meneruskan jejak perjuangan mereka dalam mendidik umat. Menjaga warisan ulama bisa dimulai dari membaca. Melalui buku, kita menyambung ilmu dan perjuangan mereka. Dengan membaca, kita menjaga cahaya Islam tetap hidup dan terus membimbing generasi Mandailing ke masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.